guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi ya? Ya. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik? Baik. Wah, pada semangat nih semuanya. Oke, sebelum berlanjut, saya mau bertanya nih, mendingan adik-adik ini bilangnya ke saya itu teteh apa kakak biar enak? Kakak aja ya. Oke. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Sulistiawati. Nah, kakak itu merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini kakak akan memberikan sedikit ilmu atau belajar bareng bersama adik-adik ini tentang kaligrafi. Nah, sebelumnya adik-adik ini tahu nggak sih kaligrafi itu apa atau pernah mendengar gitu? Pernah. Oke, karena adik-adik udah pernah mendengar kaligrafi itu apa, jadi di sini kakak akan menjelaskan secara apa ya namanya, biar adik-adik itu tahu jelas gitu. Karena kan dari kata kaligrafi itu cuman gambaran di adik-adik itu kayak gimana itu kaligrafi itu? Asmaul Husna, tulisan Arab. Nah, tadi kan ada yang ngomong tulisan Arab, Asmaul Husna, terus tadi lagi apa? Bahasa Arab juga kan? Nah, jadi secara jelasnya itu dari makna kaligrafi kan kaligrafi. Nah, sebenarnya kaligrafi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bahasa Inggris, dari dua kata. Yang pertama katanya itu ada calik dan ada graf. Nah, calik itu artinya indah, ya, dan graf itu artinya tulisan. Nah, jadi jika digabungkan kaligrafi, ya, itu artinya tulisan yang indah. Terus kaligrafi ini kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya khat. Ya, khat ya. Sebenarnya kakak itu membawa contohnya dari nanti bakal tulisan yang diberikan kepada adik-adik itu. Sebentar, kakak buka dulu ya. Sebentar ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Udah. Nah, jadi dari pengertian di sini, kaligrafi itu juga memiliki makna yaitu ilmu ukur spiritual. Spiritual itu seperti mengandung apa ya, agama atau islami gitu. Nah, yang diekspresikan melalui peralatan material. Jadi kaligrafi itu suatu gambar, tapi dibuatnya itu dari beberapa alat. Contohnya alatnya untuk menulis kaligrafi itu apa aja. Nah, nanti kakak akan ngejelasin atau nyebutin contoh-contoh alat untuk membuat kaligrafinya itu ya. Oke, paham dari sampai sini? Oke, peralatannya itu untuk membuatnya itu apa saja? Nah, di sini ada beberapa peralatan untuk membuat kaligrafi. Yang pertama yaitu ada handam. Handam itu merupakan kayu. Dia itu bentuknya mirip bambu, tapi ukurannya itu lebih kecil. Nah, gimana ya? Jadi handam itu dipotong dengan cutter nanti dipotong menjadi tipis, lalu dimiringin gitu, dipotong sama gunting menjadi bentuk stabilo. Nah, adik-adik pernah ngeliat dari stabilo itu bagaimana bentuknya? Pernah. Oke, itu nanti ditulisnya dengan tinta
ada juga tintanya untuk membuat kaligrafi. Terus selanjutnya ada kalam. Kalam juga hampir mirip dengan handam, tetapi kalam ini dia terbuatnya dari kayu. Dan kalam ini jadi si tengahnya itu dia ada arsirannya kayak berlubang gitu untuk menampung tinta-tinta yang akan digoreskan gitu di kertas. Selanjutnya ada spidol. Ini tuh spidol snowman yang kecil itu. Spidol ini juga nanti bentuknya itu nanti dipotong juga sama dibentuk kayak stabilo. Jadi biar kalau misalkan diruncing, dilancipin gitu, nanti gak ngebentuk gitu si apa ya namanya gambar kaligrafinya itu gitu. Terus selanjutnya ada kapur. Nah, kapur ini biasanya digunakan untuk di papan tulis yang warna hitam ya. Terus ada juga pensil. Pensil ini dia digunakannya dua pensil. Kalau misalkan masih tahap belajar itu biasanya pensilnya itu diikat dengan karet, jadi biar nggak lepas gitu ya. Terus selain pensil ada terakhir yaitu kuas. Kuas itu biasanya dia dengan cat lukis. Next. Nah, selanjutnya ada bahan-bahan. Tadi kan alat itu alatnya gitu, dan bahan itu seperti kertasnya. Yang alat itu nanti akan digunakan di mana gitu. Nah, di sini ada beberapa bahan yang bisa atau media yang bisa digunakan untuk membuat kaligrafi. Yang pertama ada art paper. Art paper itu merupakan bentuk kertasnya itu licin. Art paper itu kan artinya kertas seni. Nah, dia itu ciri-cirinya licin. Di sini udah ada langsung bentuk motifnya. Nanti tinggal ditulis dengan si kalam tadi gitu dengan tinta. Selanjutnya ada karton. Karton juga sama, dia untuk membuat kaligrafi. Terus ada papan triplek. Nah, papan triplek ini biasanya digunakan di gapura pintu masuk gitu. Nah, biasanya kan di atas ada bentuk kaligrafinya gitu ya. Terus ada juga kertas triplek. Kertas triplek ini kertasnya seperti kertas kotak makan yang warna putih itu ya. Terus selanjutnya ada kanvas. Pastinya adik-adik juga nggak pernah mungkin nggak asing dari kanvas itu. Kalian pernah di SD-nya gitu menggunakan kanvas dengan cat lukis biasanya ya. Terus selanjutnya terakhir ada kertas pelangi. Nah, kertas pelangi ini merupakan dia itu bentuk dalamnya itu berwarna pelangi dan dicampurin atau dilapisin dengan warna hitam, dan itu tuh bisa digosok dengan kayu atau tusuk gigi. Tusuk sate bisa, tusuk gigi bisa. Terus selanjutnya ada jenis-jenis kaligrafi. Nah, jenis-jenis kaligrafi ini ada kaligrafi murni dan kaligrafi lukis. Kaligrafi murni ini dia ada contoh-contohnya, jadi ada buku panduannya biar contoh melihat kaligrafi itu gimana caranya gitu. Ada beberapa macam atau jenis-jenis dalam kaligrafi itu gitu. Ini kaligrafi murni. Terus selanjutnya ada kaligrafi lukis. Kaligrafi lukis ini merupakan kaligrafinya yang digambar itu dengan melukis tanpa melihat kaidah-kaidahnya, tapi dia itu masih berbentuk dengan bahasa Arab gitu, masih ada bentuk huruf bahasa Arabnya gitu. Terus ada dari kaligrafi murni. Di sini ada pertama contoh dari kaligrafi murni ini ada kaligrafi dekorasi. Nah, ini adik-adik kelihatan? Oke. Di sini ada kaligrafi dekorasi. Kaligrafi dekorasi ini dia medianya itu dengan papan. Nah, dia itu digunakan biasanya untuk berbagai macam perlombaan bisa, dan kaligrafinya itu dibuat dengan kaidah tadi. Ada buku panduannya. Jadi ngelihat contohnya gitu. Terus selanjutnya ada hiasan mushaf. Nah, hiasan mushaf ini seperti cover dalam Al-Quran. Nah, di Al-Quran itu kan biasanya rame ya. Di tengahnya itu kan ada gambar Quran. Di samping-sampingnya itu ada beberapa motifnya gitu. Nah, ini biasanya digunakan. Terus ada juga naskah. Naskah itu dia warnanya tidak terbatas. Dia terbatas warnanya. Bisa warna hitam, tidak mencampurkan beberapa warna. Terus terakhir ada di jenis kaligrafi lukis itu, contohnya itu ini tuh dilukis nih, disebut dengan kaligrafi kontemporer.
Nah, selanjutnya ada macam-macam kaidah kaligrafi yang tadi di buku panduannya itu di dalamnya ada beberapa contoh yang bisa dibuat oleh adik-adik gitu. Yang pertama ada kaligrafi atau hotography. Ini contohnya, lihat. Terus ada naski, ada diwan jali, ada diwani, ada sulus, ada farisi, ada rita, itu macam-macamnya. Nah, manfaatnya itu untuk yang pertama, biasanya orang-orang yang membuat kaligrafi itu dia orangnya teliti, dia orangnya penyabar. Tapi adik-adik pernah nggak misal kalau misalkan cara melihat orang sabar itu dia biasanya itu orang yang fokus, orang yang sabar itu dilihat dari menggambarnya. Biasanya kalau orang yang gambarnya teliti harus bagus, teman-teman pernah atau adik-adik pernah nggak ngeliat teman kayak gitu? Pernah ya. Nah itu biasanya apalagi untuk pembuatan kaligrafi ini yang memerlukan apa ya, keindahannya, kebagusannya, kerapihannya gitu. Terus selain itu bisa bahan mencari apa ini? Ya, cuan. Nah, biasanya kalau misalkan adik-adik udah bisa apa sih namanya, nanti bisa dijual. Contohnya kaligrafi nama, gitu. Kaligrafi apa sih namanya? Misalkan untuk ulang tahun, kaligrafi untuk wisuda. Nah, itu bisa dijadikan bahan penjualan atau bahan bisnis. Nah, itu dari pengertian macam-macam jenis-jenis contoh kaligrafi. Gimana nih adik-adik? Bosen ya? Bosen ya? Tapi paham nggak? Paham. Jadi kaligrafi itu apa? Injil? Tulisan yang indah yang berbentuk bahasa Arab. Nah, ya betul. Lafaz bahasa Arab yang berbentuk hot. Ya betul. Nah itu dari beberapa dari pembahasan kaligrafi ya. Oke, pintar semuanya. Kalau misalkan adik-adik sudah paham tentang kaligrafi itu, di sini kita bakalan langsung praktek membuat kaligrafi. Ya, di sini kakak membawa satu media atau bahan, yaitu dari kertas pelangi. Sebentar ya. Nah, di sini kakak akan memberikan bahannya, yaitu kertas pelangi. Kertas pelangi itu sebenarnya kertasnya kosong, yaitu di dalamnya itu ada pelanginya, gambar pelangi, warna pelangi campuran. Nanti digosok itu timbul warna, ya. Nah, langsung aja. Pegang. Oke. Nggak ada lagi, oh ini. Yang ini aja deh. Di sini nanti dulu ya, jangan disurat-surat dulu ya. Di sini kakak akan membuat gambarannya atau gambar dari samping-sampingnya dulu. Kalau di kertas itu kayak bingkai itu. Nah, di sini kan jadi ada kotak. Itu kan kotak ya. Adik-adik terserah mau di mode samping, mau di landscape. Ini landscape. Ini potret. Ya. Nah, nanti biasanya di pojok-pojoknya itu membuat bingkainya gitu. Karena di situ kalau adik-adik mau menggambar, biasanya kan digaris dulu kan biar rapi. Nah, jadi garisnya itu boleh membentuk beberapa ornamen kayak batik gitu. Bisa dari gini dulu, seret gitu. Coba di samping itu. Iya, seperti itu. Jadi dibentuk bingkai gitu. Ini nanti bulat lagi. Kalau udah semua,
Nanti baru tengahnya digambar. Adik-adik udah selesai? Belum. Oke, lanjut aja dulu ya. Ini kayaknya. Sudah. Kamu udah belum? Belum. Iya kayak gitu. Betul. Lanjut deh. Nggak apa-apa. Kalau biar cepat boleh digede-gede gitu. Di tengahnya juga ini boleh dibentuk gambar bunga kayak gini. Udah ya? Iya gitu aja nggak apa-apa, kelamaan. Sip. Ya langsung. Semuanya bikin bingkai. Kalau udah, nanti kalau udah kita bikin langsung kaligrafinya. Nah di sini kakak bakal kasih contohnya dulu ya. Nanti adik-adik bebas mau gambarnya bentuk kaligrafi macam apa atau hot jenis apa ya. Nah di sini yang pertama tadi kan udah dijelasin ada hot naskih. Jadi hot naskih itu dia biasanya itu di dalam lafaz-lafaz Al-Quran atau lembaran Al-Quran. Adik-adik pernah lihat gak? Pernah. Nah, jadi sebenarnya ini tuh harusnya spidolnya 2 agar gampang. Itu tuh, slide. Jadi dia tuh simpel sebenarnya, tapi harus lurus gitu. Jadi kayak di tulisan Al-Quran gitu. Kalau di lafaz Allah itu gini. Ini kan dari tulisan alifnya ya. Kalau di Allah ini itu jadi gini. Kayak biasa. Allah. Gitu. Harusnya ini pakai spidol 2 jadi susah. Gitu. Ini dari hot naskih. Ada juga namanya hot diwani jari. Hot diwani jari itu hotnya melengkung-lengkung. Ya, jadi kayak gitu. Gitu. Nah, ini ada tarwis. Tarwis itu hiasan juga. Jadi beda-beda setiap alif itu. Alif naskih itu kayak gini, alif diwani jali itu kayak gini. Dan nih. Ini tuh lupa. Ini. Nah, kalau diwani jali dari alifnya juga dia sudah beda bentuk A-nya itu. Ini nanti gini. Kurang lebih seperti itu. Ini alif lam. Ini alif lam ya. Tapi kalau di Allah ini tuh jadinya gini. Jalala itu kayaknya ya gitu, ini sama aja sebenarnya, cuman dia lebih melengkung-lengkung gitu. Haknya juga beda tingkat gitu. Ini dari diwani jali, ingat-ingat ya. Ya.
Ada juga namanya hot diwani. Ya. Kalau diwani itu, kalau diwani jali, nah bedanya hot diwani jali sama hot diwani itu, diwani jali dia biasanya ditarain hiasan titik-titik gini. Nah, nanti titik-titiknya itu kalau dicampur maksudnya dibuat di kertas blank itu jadi lebih menarik gitu, lebih menyala nanti. Nah, ada juga namanya hot diwani. Kalau hot diwani itu hampir mirip, tetapi dia tidak ada titik-titiknya. Nah, bentuknya itu ini. Itu ya kurang lebih ya. Harusnya emang ini tuh pakainya spidol 2 biar gampang. Tapi dia tuh nggak ada titiknya itu. Terus ada juga namanya hot sulus. Nah, hot sulus itu kayak ada di, contohnya itu ada di belakang kalian tuh gambar-gambar bingkai lafaz jalalah, lafaz Muhammad, terus lafaz apa ini namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu tuh namanya hot sulus. Itu contohnya dari bahasa Arabnya. Ya, tuh. Kalau dicontohin gini, kurang lebih contohnya kayak gitu. Kalau misalkan adik-adik pengen contoh di hot sulus ya, nanti lihat belakang aja. Boleh digambar sekarang? Baik. Iya, terserah mau bentuk ini, mau bentuk ini. Obat. Gambarnya boleh bebas milih yang mana aja. Contohnya kan itu udah ada beberapa jenisnya juga. Misalkan Akila nanti mau gambarnya kayak gimana? Ya kan lewat Allah. Bentuknya yang hot mana? Apakah hot sulus yang ada di belakang? Apa hot diwani jali gitu? Milih salah satu ya. Boleh sekarang dibentuk lafaz Allahnya. Sebisanya aja. Karena kan ini juga namanya belajar gitu. Udah? Nah, nanti tengahnya itu nanti bisa digosok-gosok gitu biar lebih bagus. Jangan lupa nanti atasnya kasih nama ya. Iya. Itu contoh kaligrafi yang mana? Lanjut aja. Oh, Kertas jadi nanti langsung. iya nggak apa-apa. Nanti boleh bawahnya itu ditarain misalkan bahasa Indonesianya gitu tuh.
Ini gimana cara bikin namanya? Oh ya, nanti namanya taruh di sini aja nih biar bagus. Siapa tuh namanya? Nurul. Oh, iya. Nanti kakak cari dulu ya. Ya. Cara, jadi kayak nulis dua gitu, dibikin dua. Kalau mau lettering bisa. Akan biasa saja. Ya. Gitu. Ini namanya lettering. Mau bikinin lagi? Nanti tengahnya bisa di apa sih namanya ini? Warnain. Di crop ya. Terus. Kamu mau nggak? Oh. Akila ya? Ya. Kalau Akila itu Aku juga ya. tulisan, oke, tunggu ya. Ya. Kalau Akila itu apa ini juga ya? Ini lihat ya, contohnya ya. Mau bangun ini sebaik, mama nih Indonesia video mah. Nah, kalau ini A tuh ini red. Akila ya? Iya. Akila. Bisa dibagi dua set. Ini berarti ini L, ini A. Nanti tengahnya itu bisa langsung dicoret-coret. Dihabisin aja ya. Iya. Ini siapa namanya? Angie. Yes, Andy kayak gini. Coba bikin gimana? Ini keren. Ya, bisa. Siapa yang belum? Aku. Naila ya? Naila siapa namanya? Naila doang. N. Aku masih Bayang nggak? bayang dong. Nanti bisa dihapus semua. Bagus banget kan? Iya, bisa dihapus. Gitu ya. Ya. Bagus-bagus tahu, Masya Allah. Insyaallah, tabarakallah. Bentar lagi ya? Ya. Nah, tulis boleh gak taruhin orang? Boleh, bebas apa aja. Udah pada mau selesai ya? Ya. Wah. Gimana nih? Kesulitan gak sih adik-adik buat menggambar kaligrafi ini? Enggak. Enggak. Kenapa? Terus. Seru ya? Ya. Itu namanya media. Coba nanti tebak-tebakan. Itu namanya media apa? Kertasnya itu kertas apa? Wangi. Good, kertas pelangi. Kalau alatnya itu dia menggunakan apa? Apa namanya? Ada tusuk. Tusuk apa? Tusuk sate. Yes, tusuk sate bisa. Tusuk untuk apa sih namanya? Lidi. Ya. Lidi juga bisa. Buat tusuk gigi juga bisa. Gitu. Intinya kalau di kertas pelangi itu sebenarnya dihandam juga bisa. Tapi
itu tuh kadang handam tuh tergantung dari alat apa sih namanya bahannya itu. Ada handam yang jelek tuh bahannya itu, ada handam yang bagus gitu. Jadi lebih baik kalau di kertas pelangi itu yang runcing gitu ya. Bisa jarum, tapi kalau jarum itu terlalu kecil, nanti si gambarnya itu nggak apa ya namanya, nggak terlalu nampak gitu kelihatannya. Oh bikin siapa? Bikin ibu? Oh bukan. Bikin aku. Boleh nanti dibikinin gambar karakter apapun yang adik-adik sukai. Yang penting itu soalnya kalau di gambar apapun itu emang kelihatannya bagus gitu. Kalau udah nanti bilang ya. Ya. Kak udah. Kak udah. Kak udah. Oh udah semuanya. Iya. Nurul udah? Sebentar lagi. Oh udah semuanya. Udah. Coba lihat hasilnya gimana sih? Wah bagus-bagus sekali. Kalau udah boleh hasil gambarnya disampingin dulu. Nanti setelah ini kakak bakal kasih games atau pertanyaan mengenai kaligrafi yang sudah kakak jelasin tadi ya. Ya. Boleh disimpan dulu gambarnya. Boleh. Itu jadi satu gak apa-apa? Itu jadi satu. Nih. Yes. Dikumpulin di satu orang. Oke, di sini. Anak-anak seru? Seru. Adik-adik seru? Seru. Oke, selanjutnya karena kakak bakal kasih sebuah pertanyaan buat adik-adik tentang kaligrafi. Ya? Ya. Sudah siap semuanya? Siap. Dan nanti kakak bakal kasih hadiah. Tapi nggak banyak sih. Ya. Oke. Boleh. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan. Bukan sebutkan, jelaskan aja. Bukan. Pertanyaan yang pertama, dari kata kaligrafi itu artinya. Bukan. Apa sih? Harus ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kaligrafi itu berasal dari mana dan berasal dari berapa kata? Angkat tangannya. Nah, Naila apa? Kaligrafi. Kalau cari gitu? Artinya tulisan. Tulisan indah. Terus kalau grafi? Grafi tulisan. Nah, jadi jika digabungkan menjadi Tulisan indah. iya, hebat. Tas dulu, tepuk tangan dong. Tadi sebenarnya belum. Itu tuh berasal dari mana sih katanya? Dari Inggris. Dari kata Inggris atau sebenarnya itu dari kata Yunani yang berbahasa Inggris gitu. Ya? Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kaligrafi apa yang ada di contohnya jenis kaligrafi nama apa yang di belakang kalian? Tuh, lihat gak jenisnya apa? Ya, ya itulah dari apa ya namanya pembelajaran hari ini. Oke, adik-adik, karena waktunya juga sudah mulai waktu makan siang, ya pasti adik-adik bakal ada lapar nih. Ya. Udah pada lapar ya? Ya. Jangan. Nah, oke baik. Dari semua pembelajaran di pagi hari ini, jadi bahwa kakak akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai kaligrafi itu. Jadi kaligrafi itu merupakan salah satu
gambar atau tulisan yang mudah, di mana yaitu gambar itu menggunakan atau berbentuk bahasa Arab yang apa ya namanya, bisa diekspresikan melalui peralatan material, yaitu dengan berbagai media, alat, dan bahan yang tadi sudah disebutkan. Dan salah satu bahannya itu yaitu menggunakan kertas pelangi. Alatnya itu dengan sate atau kayu yang runcing gitu kan. Nah, kaligrafi juga sangat bermanfaat karena yang pertama yaitu bisa melatih daya fokus dari adik-adik. Contohnya ketika adik-adik, ini kayaknya kurang bagus deh, dibagusin lagi, diukir lagi, ya kan? Bikin penasaran gitu ya, ya kan? Ya. Oke. Terus selain itu juga kaligrafi ini bisa menjadi bahan ibadah. Karena kenapa? Di dalamnya itu adik-adik bisa menggambar atau menyiapkan Al-Quran. Sebenarnya kan itu tuh bukan Al-Quran kan? Apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, adik-adik bisa tuangkan yang disebut menyiarkan karya adik-adik melalui karya seni gitu, dengan menggambarkan kaligrafi. Nah, dan manfaat yang terakhir yaitu kaligrafi bisa dijadikan bahan mencari atau bahan ajang bisnis atau mencari cuan agar bisa sedikit memenuhi, misal kayak aku pengen nyeblak gitu loh hasilnya. Nah, contohnya alhamdulillah kakak juga sekarang sudah sudah banyak yang pesan, dan kakak juga tertarik dari kaligrafi itu dari mulai SMA. Di sini adik-adik kelas berapa emang? Masih SD ya. Nah, nanti bakal ada belajar lagi nggak di rumah? Aku pengen belajar kaligrafi gitu. Bakal ada ketarikan nggak untuk belajar kaligrafi? Ya. Nah, jadi aku juga sebenarnya awalnya itu penasaran, nggak penasaran, kayak ngeremen gitu kok kaligrafi. Nah, di kelas 9 SMP ada namanya kelas meeting. Nah, kakak itu mencoba ikut menggambar kaligrafi itu kan. Dan akhirnya alhamdulillah dapat tuh, tapi ketiga. Nah, setelah itu kelas 9 setelah lulus kan di MA kelas lulus itu lanjutinnya ada di pondok kan. Nah, kebetulan di pondok pesantren itu ada pembelajaran kaligrafinya. Jadi pembelajarannya itu setiap minggunya ada belajar kaligrafi. Itu tuh gurunya ada laki-laki. Nah, jadi disuruh juga, coba tulis kamu jualan aja. Jadi kan tulis inspirasi itu ya, melihat dari yang mengajari itu berjualan. Nah, jadi kami juga ikut berjualan kaligrafi itu. Dan alhamdulillah banyak adik-adik kelas yang tertarik melihat dari hasil karya tulis itu gitu. Terus selain itu juga setiap ada tahun per tahunnya itu kayak ada lomba maulid. Di sini pasti ada kan, kayak misalkan lomba baca pidato gitu, setiap maulid kan, setiap maulid Nabi. Nah, kalau kasus itu di sana ada yang namanya lomba kaligrafi juga. Nah, sedangkan kasus itu tertarik walaupun itu tuh berkelompok, tapi alhamdulillah dapat gitu dari kaligrafi itu. Terus nanti itu semuanya seputar dengan kehidupan kakak dengan kaligrafi. Nah, semoga adik-adik di sini bisa terinspirasi mengenai kaligrafi atau pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sekian dari kakak. Semoga adik-adik bisa lebih semangat untuk belajar. Kalau mau belajar lagi boleh, nanti adik-adik bisa hubungi kakak. Kakak, aku pengen belajar kaligrafi gitu kan. Nah, itu boleh banget. Oke, kakak pamit undur diri. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.